Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian prinsip gaya Lorentz pada motor listrik sederhana. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Daniel Adani Kusuma dengan NIM 121420001 Prodi Rekayasa Kehutanan. Yang kedua ada Dika Aulia Vakum dengan NIM 121420002 Prodi Rekayasa Kehutanan. Yang ketiga ada Popik Rasaria Kuncoro dengan NIM 121420007 Prodi Rekayasa Kehutanan. Selanjutnya yang keempat ada Trihartati Arifah dengan NIM 121420016 Prodi Rekayasa Kehutanan. Dan yang terakhir ada Septiana Bella dengan NIM 121420017 Prodi Rekayasa Kehutanan. Motor listrik. Motor listrik merupakan alat yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Alat ini memanfaatkan perputaran dari kumparan yang diakibatkan oleh adanya arus di sekitar medan listrik. Motor arus searah atau DC terdiri dari salah satu jenis akuator paling umum yang dirancang ke dalam sistem elektromekanis. Ini merupakan cara yang sangat mudah dan murah untuk menciptakan gerakan atau kekuatan. Dalam motor DC terdapat dua kumparan, yaitu kumparan medan yang berfungsi untuk menghasilkan medan magnet dan kumparan jangkar yang berfungsi sebagai tempat terbentuknya gaya gerak listrik. Jika arus dalam kumparan jangkar berinteraksi dengan medan magnet, akan timbul torsi yang akan memutar motor. Motor DC dengan penguat sendiri didefinisikan sebagai motor DC di mana arus kumparan medan diperoleh dari sumber arus DC yang sama dengan arus yang digunakan pada kumparan jangkar. Dasar teori motor listrik adalah untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini biasanya digunakan untuk memutar impeller pompa, fan atau blower, menggerakkan kompresor, menggerakkan konveyor, mengangkat bahan, dan lain-lain. Motor listrik memiliki dua bagian utama yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian motor listrik yang diam dan rotor adalah bagian motor listrik yang bergerak atau berputar. Prinsip gaya Lorentz diterapkan di motor listrik. Gaya Lorentz merupakan gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dan induksi magnetik yang ada. Besar gaya Lorentz dapat dihitung dengan rumus F sama dengan I kali L kali B kali sin theta dengan keterangan F sama dengan gaya Lorentz dalam Newton, I sama dengan kuat arus listrik dalam ampere, L sama dengan panjang kawat dalam meter, B sama dengan kuat medan magnet atau Tesla, theta sama dengan sudut antara arah I dan B. Dalam melakukan percobaan pembuatan pengaplikasian hukum Lorentz, sebelumnya kita akan menguraikan alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan percobaan ini. Alat dan bahannya adalah yang pertama ada kawat tembaga, ada baterai, peniti, magnet, gunting, selotip, dan lakban. Cara pembuatan motor listrik sederhana terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, analisa rangkaian motor listrik sederhana. Kedua, menggambarkan skema rangkaian motor listrik sederhana. Ketiga, pembuatan alat rangkaian motor listrik sederhana. Cara kerja alatnya sebagai berikut. Pada bagian ini yang sekaligus merupakan tahap percobaan lanjut, yaitu tahap pengujian cara kerja alat berdasarkan prinsip kerja motor listrik sederhana. Dalam tahap ini, kita akan melakukan percobaan pada rangkaian motor listrik sederhana yang dibuat. Prinsip kerja motor listrik pada dasarnya sama untuk semua jenis motor secara umum. 1. Arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya. 2. Apabila kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop, maka kedua sisi loop, yaitu pada sudut kanan medan magnet, akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. 3. Pasangan gaya menghasilkan tenaga putar atau torque untuk memutar kumparan. 4. Motor-motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan tenaga putaran yang lebih seragam, dan medan magnetnya dihasilkan oleh susunan elektromagnetik yang disebut kumparan. Analisisnya, pada percobaan ini kami menjadikan luas kumparan sebagai variabel bebas, di mana kumparan pertama berbentuk lingkaran dan kumparan kedua berbentuk persegi.
Kumparan persegi berputar lebih cepat dibandingkan kumparan lingkaran. Semakin besar luas kumparan, maka kumparan juga akan berputar semakin cepat. Sehingga rumus tersebut menjadi landasan untuk mengukur perputaran kumparan. Error berikutnya adalah human error atau kesalahan yang disebut. Kesimpulannya, saat kumparan dialiri arus listrik, kumparan tersebut juga akan menghasilkan medan magnet. Kemudian, magnet diletakkan di dekat kumparan yang dialiri arus listrik sehingga terjadi perbedaan gaya antara kumparan dan magnet yang menyebabkan munculnya gaya Lorentz. Pada percobaan ini, kami menjadikan luas kumparan sebagai variabel bebas untuk melihat bagaimana pengaruh luas kumparan. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.